Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila, NIM 2020132010, Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 4, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah budgeting. Dosen pengampu saya Ibu Dian Eka Amrina, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang anggaran kas. Berikut ini sudah tertera contohnya. Ada dari data PT Sukses Makmur pada semester 1 tahun 2021 yaitu sebagai berikut. Rencana penjualan selama semester 1 tahun 2021 periode Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Dan untuk penjualan bulan Januari itu 80.000, penjualan di bulan Februari 50.000, bulan Maret 70.000, bulan April 65.000, di bulan Mei 60.000, dan di bulan Juni 55.000. Harga untuk per unit di bulan Januari itu 5.000, di bulan Februari 7.000, di bulan Maret 9.000, di bulan April 10.000, di bulan Mei itu 15.000, di bulan Juni 8.000. Volume penjualannya itu dapat dari mana? 80.000 harga penjualan kita kalikan dengan 5.000 unit. Jadi dapatnya 400 juta. Seterusnya juga begitu ya. Untuk di bulan Februari 350 juta, di bulan Maret 630 juta, bulan April 650 juta, di bulan Mei 900 juta, di bulan Juni 440 juta. Sejak beroperasi, perusahaan selain menjual secara tunai, juga menjual secara kredit dengan komposisi sebesar 55% dari total penjualan adalah penjualan tunai dan sisanya adalah penjualan kredit. Untuk penjualan tunai, manajemen menetapkan akan memberikan potongan harga sebesar 15%. Untuk penjualan kredit, manajemen akan memberikan term of payment 5/10 N60 dari penjualan kredit diperkirakan sebesar 70% akan mendapatkan periode potongan, sedangkan sisanya tidak memanfaatkan periode potongan. Dari pembelian yang tidak memanfaatkan potongan tersebut, 50%-nya akan membayar pada bulan transaksi dan sisanya akan membayar pada bulan berikutnya. Diperkirakan besarnya piutang tak tertagih adalah 5% dari penjualan kredit. Besar cash of name awal tahun 2021 adalah 20 juta. D. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku yang merencanakan akan dibayar 40% secara tunai dan 60% dibayar bulan berikutnya. Adapun pembelian yang dilakukan untuk periode di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Pembelian bahan bakunya itu di bulan Januari sebesar 30 juta, di bulan Februari sebesar 38 juta, di bulan Maret 41 juta, di April 45 juta, Mei 50 juta, dan di bulan Juni 55 juta. BTK-nya itu sebesar 40 juta untuk bulan Januari, di bulan Februari 42 juta, di bulan Maret 47 juta, di bulan April 50 juta, bulan Mei 52 juta, bulan Juni sebesar 60 juta. BOP-nya di bulan Januari 20 juta, di bulan Februari 25 juta, di bulan Maret 30 juta, di bulan April 32 juta, di bulan Mei 35 juta, dan di bulan Juni 37 juta. Baiklah, selanjutnya itu ada rencana pengeluaran modal. Membeli mesin pada bulan Maret sebesar 30 juta dan Juni sebesar 40 juta. Dan juga ada pembentukan dana untuk gedung pada bulan Januari sebesar 10 juta dan bulan Mei sebesar 25 juta. Ada F juga pengeluaran lainnya, polis asuransi pada bulan Januari sebesar 12 juta, fee ahli hukum per bulan sebesar 5 juta, fee akuntan sebesar 10 juta pada bulan April. Dari hal itu buatlah anggaran kas semester 1 pada PT Sukses Makmur tersebut. Selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan untuk rencana penjualan
selama semester 1 tahun 2021 sama seperti yang di atas tadi ya teman-teman. Langsung saja kita ke penerimaan kas dari penjualan tunai periode 2021. Di situ ada keterangannya, total penjualan tunai 55%, potongan penjualan tunai 15%, penjualan tunai neto, penjualan kredit 45%, bad debt 5%, dan piutang netonya. Dan di bulan Januari total penjualan itu 400 juta, bulan Februari 350 juta, bulan Maret 630 juta, April 650 juta, Mei 900 juta, dan Juni 440 juta. Dan penjualan tunai 55%. Dapat dari mana? 220 juta itu 400 juta itu kita kalikan dengan 55%. Jadi hasilnya 220 juta. Sama untuk bulan-bulan berikutnya juga ya. 350 juta itu kita kalikan dengan 55%, hasilnya 192.500 juta untuk di bulan Februari. Dan di bulan seterusnya sama ya teman-teman. Dan selanjutnya itu potongan penjualan tunai 15%. Potongan penjualan tunai itu 220 juta itu kita kalikan dengan 15%. Hasilnya sebesar 33 juta. Di bulan Februari 192.500 itu kita kalikan dengan 15%, hasilnya 28.875 juta. Sama untuk di bulan-bulan berikutnya teman-teman. Dan penjualan neto itu dari penjualan tunai kita kurangkan dengan potongan penjualan tunai. Jadi 220 juta kita kurangkan dengan 33 juta, hasilnya 187 juta. Dan contoh sama seperti di bulan Juni, yaitu 242 juta. Kita kurangkan 36 juta 300, hasilnya 257 juta. Jadi untuk penjualan kredit 45%, 180 juta itu kita kalikan. Total penjualan kita 400 juta nih, kita kalikan dengan 45%, hasilnya 180 juta. Untuk di bulan Februari 350 juta kita kalikan dengan 45%, hasilnya itu 157.500.000 rupiah. Di bulan berikutnya juga sama teman-teman. Bad debt-nya itu 9 juta. 5% dari mana teman-teman? Dari penjualan kredit tersebut. Langsung saja masukkan semuanya. Dan selanjutnya untuk piutang neto itu 180 juta itu kita kurangkan dengan 9 juta, hasilnya 171 juta. Untuk bulan berikutnya juga sama seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu schedule penerimaan kas dari penjualan kredit. Sudah ada keterangannya, piutang neto, piutang yang mendapat hak diskon 70%, diskon 5%, piutang neto setelah dikurangi diskon, piutang tidak mendapatkan diskon 30%, piutang tak mendapatkan diskon dilunasi, dan total pengumpulan piutang. Dari mana piutang neto kita dapatkan dari tabel sebelumnya. Kan sudah ada di tabel sebelumnya itu. Piutang neto sebesar 171 untuk bulan Januari, bulan Februari 149.625.000, bulan Maret 269.325.000, dan di bulan April 277.875.000, bulan Mei 384.750.000, 188.100.000. Piutang yang mendapatkan hak diskon sebesar 70%. Dari mana 70% itu? Karena sudah ketentuan ya teman-teman tadi. Jadi langsung saja piutang neto kita kalikan dengan 70%. Jadi 171 kita kalikan dengan 70%, hasilnya 119.700. Itu berlaku untuk bulan-bulan berikutnya juga ya teman-teman. Contohnya di bulan Juni juga sama, 188.100.000 rupiah. Kita kalikan dengan 70%, hasilnya 131.670.000. Kita mendapatkan diskon. Diskonnya sebesar 5.985 karena 5%. 119.000
700 itu kita kalikan dengan 5%, hasilnya 5.985.000. Berlaku juga untuk bulan-bulan berikutnya teman-teman. Piutang neto setelah dikurangi diskon. Jadi piutang yang telah mendapatkan hak diskon 119.700.000 itu kita kurangkan dengan 5.985.000. Jadi hasilnya 187 juta. Dan sama untuk bulan berikutnya. Lihatlah di bulan Juni 113.670.000 kita kurangkan dengan 6.583.500 rupiah. Hasilnya 205.700.000. Piutang tidak mendapatkan diskon. Piutang tidak mendapatkan diskon, sisa dari 70% berarti 30% kan untuk mencukupi 100%. 171 juta kita kalikan dengan 30%, hasilnya 51.300.000. Itu ngambilnya dari piutang neto. Piutang neto kita kalikan dengan diskon kita 30%. Berlaku untuk bulan-bulan berikutnya juga ya teman-teman. Piutang tidak mendapatkan diskon. 51.300 kita bagi 2. Jadi hasilnya 25.650.000. Dan itu untuk di pelunasan pertama bulan Januari. Setelah itu kita masukkan di bulan Februari untuk pelunasan yang keduanya. Dan kita bagi lagi teman-teman, 44.887.500 itu bagi 2, hasilnya 22.443.750. Sama ya. Dan total pengumpulan piutang adalah, langsung saja kita tambahkan 187 juta. Piutang neto setelah dikurangi diskon kita tambahi dengan piutang tidak mendapatkan diskon. Kita tambahi juga dengan piutang tak mendapatkan diskon yang dilunasi. Jadi 187 juta kita tambahkan 51.300, kita tambahkan dengan 25.650.000, hasilnya 212.650 juta. Sama untuk seterusnya dan berikutnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada anggaran penerimaan kas. Dari mana? Langsung saja sumber penerimaan kas di ini bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Juni kan. Teman-teman sudah lihat situ sumber penerimaan kas, ada juga penjualan itu tunai, piutang, dan jumlah. Penjualan tunai neto sebesar 187 juta. Kita dapatkan dari mana? 180 juta itu dari piutang setelah dikurangi diskon. Oke, langsung kita masukkan semua di situ. Penjualan tunai kita, terus piutang kita ambil dari total pengumpulan piutang di tabel sebelumnya. Jadi langsung saja penjualan tunai itu neto 187 kita tambah dengan 212.650.000 sama dengan 399.650. Berlaku untuk di bulan berikutnya. Nah, ini di bulan Juni 198 juta ditambah dengan 219.627.500 rupiah. Dan selanjutnya yaitu anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas sudah tertera tadi, ada pembelian bahan baku, pembelian bahan baku tunai 40%, pembelian bahan baku kredit 60%. Keterangannya untuk di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Di situ sudah tertera guys teman-teman, pembelian bahan baku itu sebesar 30 juta, di tabel awal kita kan sudah tertera. Dan selanjutnya di bulan Februari 38 juta, di bulan Maret 41 juta, di bulan April 45 juta, bulan Mei 50 juta, dan bulan Juni 55 juta. Pembelian bahan baku tunai 40%. Jadi 30% itu kita kalikan dengan 40%, hasilnya 12 juta. Langsung saja kita letakkan di situ di pembelian bahan baku secara tunai. Sama untuk bulan-bulan berikutnya teman-teman. Pembelian bahan baku secara kredit 60%. Berarti 60% kita kalikan dengan 30 juta. Karena di situ tidak ada kan. Kita untuk pembayaran bulan Februari 38 juta kita kalikan dengan 60%, hasilnya 18 juta. Dan untuk jumlahnya itu langsung saja kita kurangkan 30 juta kita kurang 12 juta, hasilnya 12 juta ya teman-teman. Nah, selanjutnya pembelian mesin di bulan Maret. Di bulan Maret kita ada pembelian mesin sebesar 30 juta.
dan di bulan Juni 40 juta. Pembelian dana gedung itu di bulan Januari 10 juta dan di bulan Mei 25 juta. Biaya bahan bakunya bulan Januari 12 juta, bulan Februari 33 juta 200, di bulan Maret 39 juta 200, di bulan April 42 juta 600, di bulan Mei 47 juta, di bulan Juni 52 juta. Ini semua teman-teman, data-data ini sudah ada yang di data atas. Jadi kita tinggal pindahkan saja di bawah. Setelah itu kita totalkan keseluruhannya. Nah, selanjutnya yaitu ada anggaran kas sementara untuk PT Sukses Makmur periode 2021. Saldo awal kita yang kita miliki adalah 20 juta. Jadi langsung saja kita masukkan 20 juta. Terus penerimaan kas yaitu 399.650, tersedianya 419.650. Dari mana dapat persediaan itu? Dari yang di atas teman-teman, persediaan tadi. Jadi langsung saja, dan itu kita kurangkan 20 juta, kita kurangkan 339 juta 650. Nah, jadi yang tersedianya 419 juta 650.000. Dan pengeluarannya kita ini ada pengeluaran nih, total pengeluaran di saldo pengeluaran sebesar 99 juta. Jadi kita kurangkan 320 juta 650. Berlaku juga untuk di bulan-bulan berikutnya ya teman-teman, sama seperti itu. Baiklah, sekian saja mungkin penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.